Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sinta, ketemu lagi dengan saya Sinta, owner dari Keripik Sinta. Hari ini saya mau bikin menu sate, tapi pakainya pakai daging sapi. Kita sebut dengan sate marangi. Bahan-bahannya untuk bikin sate marangi adalah ada 7 siung bawang merah, ada 6 siung bawang putih, ada jahe ini 1 ruas jempol, kunyit juga 1 ruas jempol, laos 1 ruas jempol, ada garam ini 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, ketumbar ini kita pakai 2 sendok teh, ada kecap, ini kecapnya kira-kira 3 sendok makan, ini air asam jawa, kira-kira saya pakainya tuh 4 sendok makan. Dan tidak lupa pakai gula merah atau gula aren juga bisa. Ini sekitar 3 sendok makan. Dan jangan lupa kita siapin yang namanya daging sapinya. Ini saya bikinnya 500 gram. Dan ini tusukan satenya. Kita lanjutkan, kita haluskan bumbu-bumbu yang tadi saya sebutkan. Ini ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, ini laos, kita pakainya laos muda ya, laos, terus ada ketumbar, garam, gula. Kita haluskan jadi satu. Nah, kita haluskan jadi satu. Nah, karena nggak dikasih air, jadinya nggak halus. Kita masukkan air asam jawa tadi, sekitar 4 sendok makan. Kita blender lagi. Sudah halus seperti ini sudah halus ya. Kita masukkan ke wajan, masukkan ke wajan. Sudah seperti ini. Saya masukkan gula merah. Dan kita tumis. Kita nyalakan kompornya. Masak bumbu ini nggak perlu yang namanya pakai minyak goreng ya, karena kita di sini bukan menumis, tapi di sini kita memanaskan si daging sapinya. Supaya apa? Kita ini mau bikin yang bisa dijadikan untuk frozen. Misalnya kalau kita nggak kita makan hari ini juga, tapi bisa buat besok lagi gitu. Ini kita tumis supaya tidak basi. Lalu kita masukkan daging sapinya. Kita masukkan daging sapinya. Wangi ya. Ini salah satu menu yang ada di usaha saya di Sinta Coffee. Kebetulan saya nggak hanya jualan keripik aja, tapi di sini saya jualan juga yang namanya
menu-menu makan siang, makan pagi, makan malam. Setelah wangi seperti ini, kita masukkan kecapnya 3 sendok makan. Kita aduk-aduk lagi. Ini masaknya nggak perlu lama ya, sebentar saja. Yang penting si dagingnya ini nggak mentah, agak setengah matang. Nah, sudah seperti ini, nggak perlu lama, ditumisnya sebentar saja. Kita matikan ya, kita matikan. Setelah tadi kita tumis sebentar, terus sudah matang, kita diamkan supaya dingin, baru kita tusuk-tusuk satenya. Ini kebetulan sudah dingin, langsung kita tusuk-tusuk. Kita sekarang tusuk-tusuk satenya. Biasanya saya isinya 5. Isi 5 yang ini baru 4. Terus 5. Kalau biar enak, biasanya sate Marangi ini atau sate-sate yang lain itu dikasih namanya gaji atau gazebo. Buat yang melihat resep sate Marangi yang saya bikin ini, kenapa harus ditumis? Ini saya bikinnya untuk khusus di frozen atau didiamkan, masaknya mau sesempatnya kapan aja, mau dimakannya kapan aja. Jadi ini memudahkan kita lah. Hari ini kita menyiapkan bahan-bahannya untuk makannya bisa buat besok. Biasanya kalau di frozen itu tahannya sampai dengan 3 minggu. Ini sudah terakhir. Kita tusuk-tusuk terus. Au. Udah selesai, terus ada sisa bumbunya, ini jangan dibuang ya, kita masukkan lagi ke satenya. Kita habiskan bumbunya. Sudah seperti ini bisa kita simpan ya di freezer. Contohnya ya. Jadi tadi kita pakai dagingnya 500 gram. Tadi saya lupa mau ngitung ini jadinya ada berapa tusuk. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini semuanya ada 20. Ada 26 ya. 13 kali 2 ada 26 tusuk. Nah, seperti ini. Lalu kalau mau disimpan ke freezer, tinggal ditutup aja. Terus disimpan di freezer bisa selama 3 minggu. Jadi kalau mau makan, tinggal diambil, terus kita panaskan pakai teflon. Sekarang kita masak ya. Sebelum kita masukin freezer, kita sebagian kita masak buat kita makan hari ini ya. Mari kita masak. Kita nyalakan kompor. Ini masaknya pakai teflon aja. Kita pakai teflon aja. Mari. Teflonnya harus yang kayak gini ya? Nggak mesti Pak. Jangan pakai yang ini Pak. Pakai teflon yang penting Pak. Atau pakai apa sih itu namanya Pak? Happy Coal juga bisa. Pakai teflon juga bisa. Kalau mau dipanggang pakai panggangan sate? Bisa juga, boleh. Kita manggang 8 ya. Apinya kecil aja, nggak usah besar-besar. Ini nggak pakai minyak ya? Nggak usah pakai minyak, karena ini teflonnya anti lengket. Terus boleh dimasak, dioles-olesin pakai kecap supaya warnanya lebih menggoda. Kecap menggoda ya? Menggoda. Nah, ini dioles-oles boleh. Ini ya, dioles-oles. Biasanya saya kalau bikin tuh kalau misalnya ada acara terus orang catering sama saya pesan, ini biasanya saya kerjainnya hari ini saya masak tapi manggangnya keesokan harinya. Jadi memudahkan kita menyicil kerjaan ya. Nah, seperti ini. Kirain utang doang ini cicil. Ternyata kerjaan juga bisa dicicil loh Pak. Nah, seperti ini. Nah. Nggak panas tak Bu? Enggak Pak. Tuh, ini kita bikin sate marangi. Kalau suka ketumbar mau ditambahin boleh, di bumbu ini pakai ketumbar boleh. Sate marangi. Apalagi kalau yang sering puasa terus sahur, enak nih kalau bikin beginian. Paginya bikin, salah ya, sore bikin ya, buat sahur. Nah, bisa kita lihat ini sudah matang ya, warnanya sudah kecoklatan bukan sih Pak ini namanya Pak? Iya betul. Debus ya. Nah, sudah matang seperti ini. Jangan lama-lama nanti gosong. Ya, jangan lama-lama ya, ntar gosong. Kita matikan. Kita masukkan ke sini. Nah, sudah jadi. Jadi untuk menikmati yang namanya sate marangi nggak perlu pakai bumbu kacang, karena
Kenapa nggak perlu pakai bumbu kacang? Karena si satenya ini udah ada rasanya, karena sudah ada bumbu-bumbunya kayak bawang putih, bawang merah, udah ada rempah-rempahannya. Jadi kita siapkannya tuh tinggal sambalnya aja. Pakai sambal apa, Bu? Kali ini saya pakainya tuh sambal kecap. Terus saya nggak perlu ngulek cabai lagi. Saya langsung pakai ini sambal Lampung. Wah, ini produksi saya sendiri loh. Iklan ya, Bu? Sekalian Pak. Jadi si sambal ini cuman cabai sama bawang putih aja. Saya ambil yang udah saya buka ya. Nah, saya masukkan di sini cabainya. Tinggal tambahkan kecap. Diaduk-aduk. Nah, sudah jadi. Tinggal cocol manja ya. Wah. Aduh. Pedas pisan itu, Bu. Ya, ini pedas pisan karena ini cabenya 100% cabai. Pakai garam, pakai bawang putih. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Lebih enak lagi pakai nasi. Kalau di tempat saya 5 tusuk berikut ditambah nasi itu harganya saya jual 30.000. Sedangkan setengah kilo kita udah tahu jumlahnya 26 tusuk. Ini salah satu sate Marangi saya bikin, ini salah satu inspirasi untuk sahabat-sahabat semua untuk bisa dijadikan buat makan. Telan dulu, Bu, telan dulu. Makan ataupun bisa buat dijual lagi. Telan dulu, Bu. Enak banget. Wow. Jadi sudah selesai kita bikin resep sate Maranginya yang berbahan dasar daging sapi, karena nggak semua orang suka daging kambing, kita pakainya daging sapi. Nah, terima kasih udah nonton channel YouTube saya, dan terus dukung channel YouTube saya dengan cara subscribe channel YouTube saya Keripik Sinta. Jangan lupa untuk like, komen, dan share-nya.